Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan membahas materi tentang bakteri. Untuk kompetensi dasar 3.4, menganalisis Archaebacteria dan Eubacteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. 4.4, menganalisis Archaebacteria dan Eubacteria berdasarkan ciri, sifat, dan fungsinya. Ini ada berbagai bentuk dari bakteri. Untuk peta konsep materi tentang bakteri, yang pertama ada morfologi sel bakteri, yang kedua struktur sel bakteri yang terdiri dari struktur utama dan struktur tambahan, yang ketiga ada cara hidup bakteri berdasarkan kebutuhan akan oksigen, kebutuhan akan karbon, dan kebutuhan sumber energi. Yang keempat ada reproduksi bakteri. Untuk reproduksi bakteri terbagi menjadi dua, ada reproduksi aseksual dan rekombinasi bakteri. Dibagi menjadi tiga, ada transformasi, transduksi, dan konjugasi. Ciri umum bakteri. Bakteri mempunyai ciri-ciri umum seperti berikut. Bakteri memiliki ukuran yang sangat kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron, sehingga sering disebut dengan mikroorganisme. Untuk melihat bakteri kita membutuhkan bantuan mikroskop. Yang kedua, mempunyai dinding sel. Yang ketiga, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Yang keempat, bersifat uniseluler atau terdiri atas satu sel. Yang kelima, bersifat prokariotik, tidak memiliki membran inti. Yang keenam, bersifat kosmopolit, habitatnya meliputi daerah yang luas. Bahkan ada bakteri nanti yang mampu hidup di lingkungan yang ekstrim. Hidup secara soliter atau berkoloni, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Contohnya ada Clostridium botulinum, Clostridium tetani, dan Bacillus anthracis. Selanjutnya, struktur bakteri. Untuk struktur bakteri dibagi menjadi dua, ada struktur luar dan struktur dalam. Untuk struktur luar terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Untuk struktur dalam terdiri dari sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Di sini kita lihat pada gambar bakteri. Yang di sini yang paling luar kita lihat ada kapsul. Lapisan bagian dalamnya ada dinding sel dan bagian dalamnya lagi ada membran plasma. Selanjutnya di sini kita lihat ada sitoplasma. Sitoplasma itu adalah cairan yang terdapat di dalam sel. Yang kemudian ada butir-butiran kecil yang dikatakan dengan ribosom. Kemudian ada plasmid, kemudian ada pili. Kemudian di sini ada kita lihat nukleoid atau DNA sirkuler oleh bakteri ya. Kemudian ada flagellum bakteri. Nah, di sini flagellum pada bakteri ini merupakan alat gerak pada bakteri. Tidak semua bakteri memiliki alat gerak. Untuk alat gerak tadi sendiri yang tidak memiliki alat gerak disebut dengan atrik ya. Kemudian kalau satu jumlah alat geraknya di salah satu ujung namanya monotrik. Kalau ada di ujung kiri dan kanan namanya lofotrik. Kalau jumlahnya banyak di kiri dan di kanan namanya amfitrik. Nah, kalau terdapat di seluruh permukaan disebut dengan peritrik. Nah, kemudian bentuk-bentuk bakteri seperti apa? Ya, kemudian bentuk-bentuk bakteri kokus atau bulat. Ya, kalau jumlahnya satu disebut dengan monokokus. Kalau dia berganding dua, diplococcus. Nah, kalau berbentuk seperti anggur, staphylococcus. Kalau dia seperti rantai panjang, streptococcus. Kalau dia berbentuk seperti kubus, jumlahnya ini 8, namanya sarkina, dan 4 namanya tetracoccus. Nah, kemudian bentuk-bentuk bakteri basil atau bulat ya. Di sini ada monobasil, kalau jumlahnya 1, kalau 2 diplobasil. Banyak seperti ini namanya streptobasil. Dan bentuk-bentuk bakteri Spirilia ada berbentuk seperti spiral, berbentuk vibrio atau koma, dan spiroseta. Cara hidup bakteri meliputi 3. Yang pertama, kebutuhan akan oksigen, yaitu yang pertama ada bakteri aerob, yaitu bakteri yang membutuhkan oksigen untuk kehidupannya. Contohnya ada Pseudomonas aeruginosa dan Bacillus subtilis. Kemudian
Yang B, ada bakteri anaerob obligat, adalah bakteri yang tidak dapat hidup jika ada oksigen, karena oksigen bersifat racun bagi selnya. Contohnya ada Clostridium botulinum dan Clostridium tetani. Kemudian ada bakteri anaerob fakultatif, adalah bakteri yang dapat hidup pada kondisi aerob maupun anaerob. Contohnya ada Escherichia coli, Salmonella typhi, dan Shigella dysentery. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan akan karbon. Ada bakteri autotrof, yaitu bakteri yang mampu membuat makanannya sendiri, karena dapat menyusun senyawa organik dari CO2 yang diperolehnya. Yang kedua, ada bakteri heterotrof, bakteri yang menggunakan karbon organik sebagai sumber karbonnya. Dikelompokkan menjadi dua, ada bakteri saprofit, yaitu bakteri yang memperoleh senyawa karbon dari sisa organisme hidup, seperti sampah organik dan daun yang gugur. Kemudian yang kedua ada bakteri parasit, bakteri yang memperoleh senyawa karbon dari organisme yang masih hidup. Kemudian kebutuhan akan sumber energi. Bakteri membutuhkan energi untuk mensintesis bahan nutrisi yang diperoleh menjadi makanan yang dibutuhkan. Berdasarkan sumber energi yang digunakan, dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, bakteri fototrof, adalah bakteri yang mendapatkan energi dari cahaya. Yang kedua ada bakteri kemotrof, adalah bakteri yang mendapatkan energi dari oksidasi senyawa kimia, senyawa organik maupun senyawa anorganik. Kemudian, bakteri menggunakan sumber karbon maupun sumber energi secara bersamaan, dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada bakteri fotoautotrof, adalah bakteri yang menggunakan senyawa non-organik seperti CO2 sebagai sumber karbon dan cahaya sebagai sumber energi untuk mesintesis makanannya. Contohnya ada cyanobacteria. Kemudian yang kedua ada bakteri kemoautotrof, adalah bakteri yang menggunakan CO2 sebagai sumber karbon dan senyawa kimia sebagai sumber energi untuk mesintesis makanannya. Contohnya ada nitrobacter. Yang ketiga ada bakteri fotoheterotrof, adalah bakteri yang menggunakan senyawa organik sebagai sumber karbon dan cahaya sebagai sumber energi untuk mesintesis makanannya. Contohnya ada bakteri fotosintetik ungu. Kemudian ada bakteri kemoheterotrof, bakteri yang menggunakan senyawa organik sebagai sumber karbon dan senyawa kimia sebagai sumber energi untuk mensintesis makanannya. Contohnya ada Escherichia coli. Nah, selanjutnya ada reproduksi bakteri. Untuk reproduksi pada bakteri dibedakan menjadi dua, ada reproduksi aseksual dan rekombinasi bakteri. Nah, yang pertama reproduksi aseksual atau yang disebut dengan pembelahan biner, ya. Yang pertama kita lihat ada dinding sel, yang ini ada membran selnya, kemudian pemanjangan nukleoid. Kemudian nukleoid terbagi, kemudian dinding sel dan membran sel mulai membentuk sekat atau septum. Nah, kemudian di sini akan terbentuk sekat pemisah dan terbentuk. Nah, kemudian dia akan terpisah, akan terbentuklah dua anakan sel yang sifatnya sama atau identik. Nah, kemudian ada rekombinasi bakteri, itu terbagi menjadi 3, ada konjugasi, transduksi, dan transformasi. Nah, untuk konjugasi di sini yaitu perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lainnya melalui kontak langsung. Ya, yang kedua ada transduksi, yaitu perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri yang lain dengan bantuan bakteri OVAC. Masih ingat pelajaran sebelumnya itu virus yang menginfeksi bakteri, yang kemudian sini kita lihat akan menghasilkan sel yang rekombinan. Nah, kemudian transformasi. Transformasi adalah perpindahan DNA bebas dari satu sel bakteri ke bakteri yang lainnya. DNA yang masuk pada umumnya merupakan DNA yang berasal dari sel bakteri yang telah mati atau lisis. Di sini kita lihat ada DNA bebasnya. Ya, kemudian DNA-nya diambil oleh sel dan kemudian terjadi rekombinasi DNA ke dalam kromosom, akan terbentuk sel yang rekombinan. Peranan bakteri dalam kehidupan. Bakteri itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Kita lihat bakteri yang menguntungkan.
A. Bakteri yang menguntungkan. 1. Peranan bakteri di bidang industri makanan. Yang kedua, ada peranan bakteri di bidang farmasi, itu obat-obatan dan vitamin. Kemudian yang ketiga, ada peranan bakteri di dalam pembuatan biogas dan sebagai pengurai. Kemudian ada 4 peranan bakteri di bidang pertanian. Kemudian bakteri yang merugikan, bakteri yang mengakibatkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian ada peranan bakteri yang merusak makanan. Selanjutnya kita lihat di sini ada peranan bakteri di bidang industri makanan. Sini contohnya ada Lactobacillus casei berperan dalam pembuatan keju dan yogurt. Kedua ada Acetobacter sillinum berperan dalam pembuatan asam cuka dan nata de coco. Yang ketiga ada Streptococcus lactis dan Streptococcus remoris berperan dalam pembuatan keju dan mentega. Yang keempat ada Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembuatan yogurt atau susu asam. Dan yang kelima ada spirulina dan berperan dalam pembuatan PST atau protein sel tunggal. Ada beberapa macam lagi contoh bakteri yang di bidang industri makanan. Nah, kemudian ada peranan bakteri di bidang obat-obatan dan vitamin. Di sini bakteri berperan dalam pembuatan antibiotik. Beberapa contohnya ada Streptomyces aureofaciens berperan dalam pembuatan antibiotik aureomycin. Kemudian yang kedua ada Bacillus brevis berperan dalam pembuatan antibiotik tirotrisin. Kemudian yang ketiga ada Bacillus subtilis berperan dalam pembuatan antibiotik bacitracin. Yang keempat ada Bacillus polymixa berperan dalam pembuatan antibiotik polymyxin. Yang kelima ada Streptomyces griseus berperan dalam pembuatan antibiotik streptomycin. Yang keenam ada Streptomyces venezuelae berperan dalam pembuatan antibiotik kloromycin. Dan ketujuh ada Streptomyces rimosus berperan dalam pembuatan antibiotik tetrasiklin. Yang kedelapan ada Pseudomonas denitrificans berperan dalam pembuatan vitamin B12. Kemudian ada beberapa contoh peranan bakteri di bidang pertanian. 1. Ada Rhizobium leguminosarum berfungsi membentuk simbiosis dengan akar tumbuhan Leguminosae dan mengikat nitrogen bebas. Kemudian ada Azotobacter chlorococcum menyuburkan tanah dengan mengikat nitrogen di udara. Kemudian ada Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter membantu proses pembentukan senyawa nitrat di dalam tanah. Kemudian ada peranan bakteri dalam pembuatan biogas dan sebagai pengurai. Di sini ada yang pertama ada Escherichia coli berfungsi membusukkan sisa makanan di usus besar, membantu pembentukan vitamin K dan menguraikan asam. Di sini menjadi CO2 dan H2O. Kemudian ada Methanobacterium membusukkan sampah daun dan kotoran hewan. Kemudian yang ketiga ada Methanobacterium ruminatum menguraikan asam cuka menjadi metana dan karbon dioksida. Yang keempat ada Clostridium acetobutylicium mengubah zat pati menjadi aseton dan butanol. Kemudian yang kelima ada Clostridium sporangeus menguraikan asam amino menjadi amonia. Kemudian ada peranan bakteri yang mengakibatkan penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada beberapa bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia. Yang pertama ada Vibrio cholera, itu penyakit yang ditimbulkan kolera, inangnya manusia. Nah, kemudian ada Mycobacterium tuberculosis atau penyakit TBC. Kemudian Mycobacterium lepra, itu penyakitnya menyebabkan penyakit lepra. Shigella dysentery menyebabkan penyakit disentri. Salmonella typhi menyebabkan penyakit tifus. Kemudian Rickettsia menyebabkan penyakit tifus. Pasteurella pestis penyakit pes. Clostridium tetani menyebabkan penyakit tetanus. Kemudian ada Treponema pallidum yang menyebabkan penyakit sifilis. Kemudian ada Neisseria gonorrhoeae yaitu gonore. Nah, kemudian ada lagi beberapa yang menyerang hewan. Contohnya di sini ada Bacillus anthracis penyebab penyakit antraks dan pada hewan-hewan menyusui. Nah, kemudian ada lagi yang menyerang tumbuhan. Contohnya ada Xanthomonas citri, yaitu penyebab kanker batang pada tanaman jeruk. Ya, ada lagi Agrobacterium
tumefaciens menyebab kanker batang pada tanaman kopi, Erwinia tracheipilah penyebab busuk pada daun, itu contohnya pada tanaman labu, dan Pseudomonas cattleyae busuk pada daun pada tanaman anggrek. Kemudian bagaimana cara mengatasi bakteri yang merugikan? Bisa melalui pengawetan makanan, bisa secara pendinginan, pemanasan atau pasteurisasi, pengeringan, pengalengan, pengasinan, pemanisan, pengasaman, dan fermentasi. Yang kedua dengan cara imunisasi. Usaha untuk memperoleh kekebalan tubuh terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Salah satu caranya imunisasi dengan melakukan vaksinasi. Langkah selanjutnya menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita harus menerapkan 5M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Ya, agar kita terhindar dari virus dan bakteri. Sekian, terima kasih untuk materi pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.